Sotihotu, sahabat Dhamma yang berbahagia, bersama saya di Karania Channel. Setiap orang bisa mengalami marah. Ada yang bisa mengendalikan dan ada yang tidak bisa mengendalikan. Kemarahan akan membawa akibat tidak baik bagi si pemarah. Bagaimana solusinya? Mari kita dengarkan ulasan Dhamma yang akan disampaikan Yang Mulia Biku Abhijato. Oke, bahas marah ya. Oke, saya bahas dulu marah itu apa ya. Marah itu adalah reaksi stres Bapak Ibu ya. Jadi kalau stres, kita bisa bereaksi dengan banyak cara ya. Ada orang stres nangis ya. Ada orang stres lalu malu, stres marah dan sebagainya. Stres itu bukan gila ya. Karena kita sudah sering berpikir kalau stres itu mesti gila. Tidak ya. Stres itu artinya sedang tertekan. Kalau Bapak Ibu buka kamus bahasa Inggris, stres itu artinya menekan ya. Jadi kalau nanti disuruh stres pianonya ya maksudnya tekan pianonya ya. Nah, bagaimana reaksi stres bisa terjadi di tubuh kita? Kalau Bapak Ibu melihat satu hal yang menakutkan ya, atau Bapak Ibu mendengar berita yang buruk, atau Bapak Ibu merasakan sesuatu yang membahayakan, begitu bahaya ini diketahui oleh pikiran, oleh otak ya, otak akan memerintah adrenal gland ya, sejenis organ di belakang, di atas ginjal sedikit ya, lebih kurang ya. Bapak Ibu silakan cek Google adrenal gland ya. Adrenal gland akan produksi kortisol, adrenalin, noradrenalin. Nah, begitu kortisol, adrenalin, noradrenalin ini muncul, Bapak Ibu stres. Itu ditandai dengan nafas menjadi berat. Makin marah, makin berat. Nah, kalau orang mau mukul orang, gitu ya. Lalu kepala ketat, rahang ketat, jantung berdegup kencang. Semua otot di badan kita menjadi menegang. Itu ulahnya hormon stres ya. Ulahnya hormon stres. Dan itu terjadi kurang dari 1 detik. Sangat cepat. Jadi reaksi hormon di tubuh kita itu sangat cepat. Begitu marah, begitu stres sudah terjadi, ya kita kali ini kita ngomong marah ya. Jadi begitu marah sudah terjadi, berarti solusi salah satu yang terbaik ya untuk segera mengurangi stres ini adalah sesegera mungkin meminta otak untuk menghentikan produksi hormon stres. Nah, sejauh ini masih nangkep ya. Nah, atau jadi stres gara-gara. Nah, caranya bagaimana? Solusi pendek ya. Kita akan jelaskan beberapa solusi yang perlu kita lakukan untuk meredam kemarahannya. Solusi pendeknya adalah sesegera mungkin. Jadi tadi Ibu sudah tahu kapan marah terjadi ya. Jadi Ibu tadi mengatakan kita sadar Bante, marah itu muncul kita sadar. Nah, itu adalah salah satu latihan dalam Buddhis, menyadari emosinya. Tapi setelah sadar, marah juga. Begitu ya. Nah sekarang tugas kita adalah, begitu kita tahu kalau stres itu terjadi, jangan marah dulu, stres dulu. Stres dulu baru marah. Jadi mulai hari ini ketahui mulainya stres ya. Mulainya stres itu ingat ya, napas menjadi berat. Jantung berdegup kencang. Kening, rahang ketat, otot di badan kita menegang. Begitu Bapak Ibu sudah rasakan itu, cepat-cepat pause, berhenti. Berhenti apa? Kalau bisa, berhenti aktivitas, duduk dulu atau berdiri dulu. Kalau bisa, karena di beberapa kondisi tidak bisa. Lalu berhenti berpikir. Jangan mikir ketika stres, karena yang keluar pasti negatif. Sesegera pause, berpikirnya pause dulu. Lalu bernafas. Nafasnya adalah pelan, tenang, damai, dan santai.
Tapi permasalahannya, sekarang nafas kita itu sedang berat. Paksa. Kenapa dipaksa? Setelah melakukan nafas yang tenang dan dalam, pelan dan damai ini, 1 nafas, 2 nafas, 3 nafas, 4 nafas, 5 nafas, marah, stresnya pelan-pelan berkurang. Kenapa? Karena kita sedang menipu otak. Jadi ternyata nafas yang tenang dan damai adalah sinyal untuk otak no problem. Jadi kita menipu otak dengan memberikan respon fisik, memberitahu otak bahwa tidak ada masalah. Setelah otak mengetahui tidak ada masalah, dia hentikan produksi hormon kortisol. Itu cara paling cepat untuk instan meredam marah. Ya, jadi Bapak Ibu langsung berhenti aktivitas dan pemikiran sejenak. Nafas tenang, damai dan mendalam. Setelah itu, saya lanjut ya. Setelah lebih tenang, Bapak Ibu cek fisik ini. Tanda-tanda stres sudah berkurang ya. Baru amati emosinya. Jadi sembari mengontrol nafas, mengontrol nafas menjadi tenang, damai, rileks dan mendalam. Kalau bisa duduk jauh lebih baik. Sambil amati apa yang sedang terjadi dalam emosinya. Oh, sedang marah. Ya, batin saya ngobrol sendiri, memprovokasi saya. Tapi dia pelan-pelan berkurang. Ketika fokus kita adalah ke dalam diri, marahnya akan semakin berkurang. Karena emosi itu adalah masalah fokus. Emosi adalah masalah fokus. Setelah emosinya, amarah, stresnya benar-benar berkurang, baru berpikir. Kenapa harus berpikir? Karena Bapak Ibu kalau misalkan sedang marah, pasti ada problem. Jadi tidak mungkin, tidak usah mikir lagi. Tidak mungkin. Karena di kehidupan sehari-hari, problem itu harus diselesaikan. Tapi jangan selesaikan problem pada saat stres. Turunkan dulu stresnya. Ini tidak mudah. Saya ulangi ya, teori ini tidak mudah. Tapi bisa dilatih. Setelah dilatih, dilakukan setiap waktu, nanti setelah 3 minggu, 4 minggu akan semakin terlatih, semakin skillful. Cara latihannya bagaimana? Setiap ketemu lampu merah. Jadi Bapak Ibu berkendaraan, mau jadi supirnya atau mau jadi penumpangnya, ketemu lampu merah, iya, diulang. Nanti sudah berminggu-minggu Bapak Ibu akan terkejut. Ketemu lampu merah sudah tidak stres. Tapi hari pertama mungkin tidak ya. Wah, kata Bante ketemu lampu merah. Just stres Bante. Nopak gocap, ya toh? Ya, dulu itu ya jalan aksara. Waduh, hitungannya tinggi sekali. Nah, latihan 3-4 minggu. Itu solusi terbaik. Bahkan ada satu mahasiswa yang dia sudah ketergantungan obat tidur. Ya, dia sudah ketergantungan obat tidur. Dia menemukan teknik ini dan dia berhenti dari obat stres. Bukan obat tidur, obat stres. Tidak ada obat tidur. Obat stres efek sampingnya tidur. Nah, dia menggunakan teknik ini, dia lepas obat stres. Nah, tapi bagaimana solusi kita untuk mengurangi kemarahan yang sering muncul? Ya, caranya adalah, ini cara terbaik, sering mendengar dhamma. Karena kita perlu masukkan ini kebijaksanaan. Bapak Ibu lihat anak kecil ya. Anak kecil itu bisa marah tanpa alasan, yang bukan tanpa alasan. Marahnya tidak jelas. Karena dia kurang bijak. Contoh ya, dia punya bonbon 5 ya. Kita bilang, Dek simpan dulu ya, mandi dulu. Habis mandi nanti saya kembalikan. Dia nangis teriak-teriak. Karena dia tidak bijaksana, dia berpikir tidak mungkin itu nanti diambil. Jadi marah sesungguhnya adalah karena seringnya marah karena kurangnya kebijaksanaan. Semakin sering marah, semakin kurang kebijaksanaan. Kalau orang kebijaksanaannya bertambah, itu bisa di-track ya, bisa dilacak dari berkurangnya kemarahan. Ini semua orang punya kemarahan, jadi bukan karena ibu yang bertanya lalu semua tertuju ke ibu, tidak. Semua manusia sebelum mencapai arahat masih ada kemarahan.
Jadi salah satu ciri ya atau tanda kita belajar dhamma, latihan meditasi, rawat sila, berdana, salah satu ciri kalau praktek kita itu benar di arah yang benar itu ya, adalah kemarahan yang berkurang. Nah, solusi jangka panjang yang terbaik, tolong sering dengar dhamma. Kalau yang bisa Hokkien beruntung ya, cari Hokkien, ada Hokkien Dhamma Talk, bisa minta sama wihara, saya pikir pasti ada arsipnya. Kadang sering dibagi kok di disk. Tapi kalau sudah tidak ada pun mungkin bisa cari arsipnya. Mungkin ya kalau kita bisa Hokkien pun ya, awalnya sulit mendengarkan Dhamma Hokkien. Bante ane chim bante, bo chim. Dengarkan ulang-ulang. Saya dulu mendengarkan juga awal tidak ngerti, tapi setelah 2-3 bulan ngerti. Kenapa? Karena kita dengarkan saja terus, dia berepisode-episode ya. Mungkin di depan bantenya tidak menjelaskan, tapi di belakang dijelaskan. Nah, contoh kita tidak tahu giap itu apa? Giap itu nanti di belakang lang mai cho giap. Lang cho giap karma tang. Oh, giap itu karma. Kai itu sila. Lama-lama didengarkan nanti pemahaman apa bahasa-bahasa yang tidak terbiasa kita bisa tahu. Atau zaman sekarang begitu banyak video di YouTube. Silakan masuk ke ini channel Mahasampati ya, ada ya. Nah, selalu direkam. Dhamma Talk, Dhamma Class bukan hanya masukkan saja namanya Bante Utamo, Bante Panyawaro, Bante Santacito, di download. Kalau dulu ketika saya masih umat ya, saya punya kumpulan MP3 yang sangat banyak. Kadang yang video pun saya convert ke MP3, bisa pakai program di aplikasi di Android. Lalu itu saya dengarkan setiap waktu, di mobil, kadang sambil nyapu, kadang sambil saya dengarkan. Jadi itu cara kita menginstall ya, memasukkan kebijaksanaan. Ini cara terbaik. Setelah 1 tahun, setengah tahun, jangankan setengah tahun, ada yang 2 bulan, 3 bulan saja, dia sudah merasa. Karena saya punya beberapa teman yang saya anjurkan seperti itu, dia ngomong sendiri. Saya punya teman cukup baik dengan saya. Kalau dia marah ya, dia bisa marah sampai bergetar. Marah sampai bergetar. Ini orang dewasa. Tapi ya setelah dia belajar dhamma ya, kemarahannya turun begitu drastis. Ya, jadi solusi jangka panjang adalah mendengarkan dhamma. Meditasi enggak Bante? Nah, nanti sudah dengar akan ngerti bagaimana cara meditasi yang benar. Ya tentu meditasi juga solusi yang sangat baik. Ya, kira-kira begitu ya.